Saudara, pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat memastikan ketersediaan pangan dan bahan pokok di pasar tradisional dan toko retail modern, meski stok aman terkendali. Namun sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga plastik hampir 90%. Pasar Pelamboyan dan toko retail modern di Jalan Gajah Mada jadi sasaran sidak ketersediaan pangan pemerintah Kota Pontianak. Dari hasil sidak, ketersediaan bahan pokok masih aman dan terkendali. Namun terdapat beberapa pangan yang mulai naik, seperti beras premium, wortel, dan minyak goreng yang sempat diisukan terjadi pembatasan. Sementara bawang hingga kentang masih stabil, kemudian untuk harga ikan dan telur alami penurunan. Jadi kami berasumsi kenaikan barang yang menggunakan packaging plastik itu dapat kontribusinya juga dari harga plastik yang meningkat. Contohnya beras ini, kenaikannya cupanya dari 20 kg itu kenaikannya 1.000-2.000 rupiah misalnya. Diasumsikan itu berasal dari packaging plastiknya itu tadi. Sementara produknya tersedia. Para pedagang pasar masih mengeluhkan naiknya harga kantong plastik berkisar antara 30 hingga 90%, terutama plastik murni yang berwarna putih. Plastik yang naik bang, mana nih? Kantong pun susah bang. Serobak kantong sendiri, ayah kak. Oh plastik yang naik bang ya, justru ya kantong plastik ya. Asli bang, orang itu naik kan bang. Plastik naik tinggi bang. Berapa bang biasanya? Apanya tuh? Plastik tuh sebungkus. Kalau itu per satu tak tahu kan, ya bang? Bang beda, naiknya tuh terlalu signifikan, terlalu tinggi. Hampir bagi dua. Selain menjaga stabilitas harga dan stok pangan, turut dilakukan pengawasan terhadap distribusi barang. Pemkot juga melaksanakan perlindungan konsumen lewat pemeriksaan tera timbangan para pedagang. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, bagaimana langkah dan upaya pemerintah Kota Pontianak untuk menekan inflasi akibat konflik global? Kita diskusi langsung bersama Amirullah, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TPID Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Amirullah. Bapak, apa dampak dari konflik dan juga ketegangan di Timur Tengah ini terhadap energi dan juga harga bahan pokok di Kota Pontianak? Terima kasih Bu Rahma, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kompas TV dimanapun berada, saya Amirullah, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, juga selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk kita semua. Jadi menjawab pertanyaan dampak dari kenaikan global dan konflik global, tentu saja Kota Pontianak sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Indonesia juga adalah bagian dari komunitas global. Setiap peristiwa global tentu berdampak juga kepada Indonesia dan Kota Pontianak. Jadi untuk itu kami menyampaikan ikut prihatin terhadap peristiwa ini yang berdampak kepada kenaikan harga barang terutama. Karena bagaimanapun dampak global dari peristiwa tersebut adalah kenaikan harga yang mendasar, yaitu harga bahan bakar minyak. Jadi seperti kita ketahui, bahan bakar minyak ini adalah komponen penting dari sebuah produk, yaitu mulai terutama di bagian hulunya. Jadi untuk memproduksi sebuah produk itu komponen bahan bakar juga ada. Kemudian dalam pendistribusian bahan bakar itu juga memegang peranan penting, sehingga setiap kenaikan harga BBM tentu berdampak kepada ikutannya berupa kenaikan harga barang. Jadi pemerintah Kota Pontianak ikut prihatin terhadap itu. Tentu saja dampak itu dirasakan langsung juga oleh warga Kota Pontianak. Sebagaimana pemantauan kami kemarin melalui tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan juga Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak, kami secara rutin melakukan observasi lapangan atau pengamatan visual langsung ketersediaan barang di lapangan, sekaligus validasi terhadap laporan harga yang disampaikan oleh petugas kami yang setiap hari turun ke lapangan. Jadi efektivitas pemantauan harga tersebut kami rasakan sangat efektif karena kami dapat early warning langsung dari lapangan bahwasanya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan pengakuan dari
dagang dan juga ketersediaan di lapangan, ternyata terjadi kenaikan harga barang misalnya. Untuk itu pemerintah Kota Pontianak tentu dalam melindungi warganya dan menjamin ketersediaan pangan di Kota Pontianak tentu saja dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota Pontianak misalnya. Jadi batas-batas kewenangan yang kami miliki itulah yang kami optimalkan untuk membantu terkendalinya inflasi, kemudian harga yang terjangkau pada masyarakat dengan strategi-strategi yang kami terapkan, diantaranya adalah keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi dan efektif. Jadi melalui kewenangan yang kami miliki di pemerintah Kota Pontianak, misalnya dalam strategi keterjangkauan harga, apa yang kita lakukan? Kita menyasar kepada kebutuhan pokok masyarakat. Apa itu? Misalnya 9 bahan pokok berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan sebagainya. Itu yang kita sasar utama dulu. Maksudnya apa? Membantu masyarakat menjangkau harga tersebut melalui subsidi atau potongan harga yang melibatkan tidak hanya APBD Kota Pontianak, tapi juga corporate social responsibility dari beberapa BUMD yang ada di Kota Pontianak. Jadi secara langsung dan efektif langsung kepada masyarakat, kami melibatkan juga BUMD dengan CSR-nya tersebut membantu masyarakat menjangkau harga barang kebutuhan pokok terutama seperti beras, minyak goreng, gula pasir itu tadi yang saya sebutkan. Jadi melalui operasi pasar, kemudian melalui pangan murah yang diintervensi melalui pengurangan harga, diasumsikan, diyakini dapat membantu masyarakat untuk menjangkau harga tersebut. Selain daripada itu, dengan kewenangan yang kami miliki, kami juga harus menjamin melalui strategi misalnya kelancaran distribusi. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak? Distribusi itu kan pengangkutan atau transport, memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa peran pemerintah kota? Yaitu menjamin kelancaran berupa infrastruktur dasar yang lancar. Apa itu? Jalan. Jadi kami menjamin jalan di Kota Pontianak ini bisa lancar, kemudian dapat ditempuh dengan nyaman, lalu lintasnya efektif berupa itu tidak terjadi kemacetan. Karena bagaimanapun kelancaran distribusi itu mempengaruhi harga. Berdasarkan itu, melalui kemenangan kami miliki, kami menjamin bahwasanya seluruh infrastruktur yang menjamin kelancaran distribusi itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian misalnya strategi lain, ketersediaan pasokan. Misalnya berarti dalam hukum penawaran permintaan, pasokan itu ada di produsen. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak? Kita untuk barang-barang pokok yang berpengaruh langsung kepada masyarakat atau warga Kota Pontianak, kita berupaya menyasar langsung kepada produsen di lapangan. Misalnya kita kerjasama dengan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat untuk menjamin ketersediaan beras misalnya. Kemudian yang berpengaruh kepada inflasi, kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga bekerja sama dengan kabupaten lain yang memproduksi barang-barang yang atau produk-produk yang nyata berpengaruh kepada inflasi. Dulu beberapa tahun yang lalu misalnya kami bekerjasama dengan kabupaten yang produksi cabai misalnya. Kemudian melakukan swadaya misalnya, mengajak masyarakat memproduksi barang-barang yang nyata berpengaruh kepada inflasi, misalnya cabai rawit. Apa yang kita lakukan? Kita mengajak masyarakat self-sufficient namanya, memenuhi kebutuhannya diri sendiri dulu misalnya. Mengapa harus membeli misalnya, sementara kita bisa dengan lahan yang ada atau terbatas yang kita bisa menanam misalnya cabai, sayur, dan sebagainya yang membantu ketersediaan suplai sehingga menekan harga. Jadi dari sisi produksi, konsumen juga bisa berperan sebagai supplier. Caranya apa? Menyediakan sendiri misalnya, mengadakan secara sendiri, dan juga tidak sulit sebenarnya. Karena dengan teknologi sekarang ini misalnya masyarakat bisa menanam sayur,
untuk pemenuhan sendiri, menanam cabai untuk memenuhi dan seterusnya. Jadi pada batas-batas tertentu, produsen juga bisa berpindah fungsi menjadi konsumen juga bisa menjadi produsen menyediakan barangnya secara sufisien itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih penjelasan lengkapnya Sekretaris Daerah atau Ketua TPID Kota Pontianak, Bapak Amirullah sudah bersama kami bergabung di Kompas TV. Selamat pagi, Bapak.